Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap tentunya kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, apalagi cuaca yang kurang bagus, cuaca yang kurang bersahabat ya, sering bencana banjir, gempa terjadi di mana-mana. Itulah sebabnya kita semua berdoa untuk bangsa ini supaya dilalukan dari segala bencana. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih kami kepada Engkau Bapa, di mana kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami percaya kami akan mendapat remah dari firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya setiap firman yang kami pelajari Tuhan, hidup kami boleh semakin dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita pernah merasa lelah dalam menghadapi hidup ini, ya. Lelah ketika beban hidup kita ini menjadi berat, lelah. Apalagi kalau kita ini mendapat perlakuan yang tidak adil dari atasan kita, ataupun dari rekan kerja kita, atau dari siapapun, ya, dari keluarga kita, dari orang yang kita sayangi dan kita cintai, ya, kita dipersalahkan. Rasanya kita capek gitu ya. Ada juga kita yang disalahpahami, ya. Tiba-tiba kita mendapat teguran, tiba-tiba kita mendapat omelan, tiba-tiba kita mendapat caci makian yang kita nggak ngerti kenapa kita diperlakukan begitu. Itu kan menjadikan diri kita menjadi apa sih ini, ya. Lalu kita gimana caranya ini? Semua pada berdatangan ini, seakan-akan sayalah di dunia ini orang yang bersalah. Akhirnya kita pergi. Kita nggak mau menyelesaikan masalah itu, tetapi kita masa bodoh membiarkan saja. Bahkan kita lari dari problem yang kita hadapi itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Kejadian 16, dalam perjalanan seorang wanita, ya, yaitu Hagar. Di dalam Kejadian 16 kita tahu bersama-sama bagaimana kehidupan Sarai dan Abram. Dia belum mendapatkan anak. Lalu dengan inisiatif Sarai sendiri, hampirilah si ART kita, yaitu Hagar. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, ya Bapak Ibu, dikatakan begini, pasal 16 dalam Kejadian. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Ini kan inisiatif dari Sarai sendiri, ya. Tetapi setelah Abram melakukan atas saran dari sang istri, terjadi suatu masalah lagi. Di dalam ayat yang ke-6, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Si Hagar itu kan dia seorang ART. Tentu, ya, sang nyonya, sang tuan lebih berkuasa. Berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik, kata sang tuan, disampaikan kepada nyonya. Lalu Sarai menindas, mulai sang nyonya bersikap yang tidak baik, menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya, menindas ART Hagar. Lalu ART yang melarikan diri karena mendapat tekanan dan penindasanku kan ya macam-macam, dari omongan, dari sikap, dari tindakan, ya. Itu kan membuat kita jadi
serba salah. Kamu yang memulai, kamu pula lah yang tidak mau menerima kenyataan ini. Lalu lalu Hagar melarikan diri. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10, Kejadian 16 dikatakan begini, firman Tuhan. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Itulah janji Tuhan lewat malaikat Tuhan yang disampaikan kepada ART Hagar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya kita ada dalam posisi Hagar, mungkin kita juga bisa bersikap sama, atau kita bersikap kesal, ya, bertahan tapi dengan melakukan pekerjaan dengan tidak sepenuh hati, ya. Itu yang dialami oleh Hagar. Karena Hagar tidak kuat, dia melarikan diri ke padang gurun. Nah, padang gurun itu kan bukan suatu tempat yang nyaman, bukan suatu tempat yang baik, ya. Padang gurun tempat yang sepi, yang kosong, yang tandus, ya. Di mana-mana pasir, tidak ada arah. Disitulah Hagar tinggal. Ayat yang ke-9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi di ayat yang 10, malaikat Tuhan berjanji akan membuat keturunannya menjadi banyak, ya. Tuhan menyiapkan janji kepada ART Hagar yang mengalami penindasan. Bukan Tuhan tidak mau tahu, bukan Tuhan tidak peduli. Sesungguhnya Tuhan itu sangat mengerti, sangat peduli dengan kehidupan Sarai, Abram, dan juga ART Hagar. Makanya di dalam ayat yang ke-10 Tuhan memberikan janji kepada ART Hagar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga pernah mengalami hal serupa dalam konteks yang berbeda, ya. Secara manusiawi kita pasti melarikan diri, kita nggak kuat, kita lari dari proses, kita lari dari panggilan, lalu kita masuk ke dalam padang gurun versi kita sendiri. Kita pikir hal itu akan menyelamatkan kita, padahal kita akan menciptakan masalah baru lagi. Ayat yang ke-13 dikatakan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Puji Tuhan, ya. Hagar mengenal El Roi, ya, Allah yang melihat dirinya. Begitu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Hagar diperlakukan begitu baik oleh Tuhan, kita juga diperlakukan. Tuhan melihat segala beban hidup kita. Tuhan melihat segala masalah pergumulan dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh lari. Kita jangan menjauh, ya, membuat padang gurun tempat pelarian versi kita sendiri. Tetapi kita lari kepada Tuhan karena Dia Maha tahu. Dia melihat kondisi kita sampai ke relung hati yang paling dalam. Oleh karena itu saya juga belajar menghadapi tekanan hidup ini dengan berbagai macam hal yang saya hadapi. Saya lari kepada Tuhan. Amin. Bersama-sama kita lari kepada Tuhan karena Dialah tempat perlindungan kita. Nah, firman Tuhan ini saya beri judul yaitu Tuhan peduli. Peduli kepada Hagar, peduli kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, juga peduli kepada kita. Saya, apapun masalah kita, pergumulan kita, tekanan hidup kita, percaya Tuhan peduli dengan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, begitu kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, yang menjadi setiap pergumulan dalam hidup setiap manusia atau orang-orang yang percaya kepadamu.
Saat kami berseru Tuhan, seruan kami Engkau dengar. Saat kami minta tolong Tuhan, Engkau akan membuka jalan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terus bekerjalah Tuhan lebih dalam lagi, supaya kami menjadi pribadi yang tegar, pribadi yang kuat dalam mengiring Tuhan sampai akhir kami menutup mata. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan karena Dia Allah yang hidup. Amin.